Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernifa Sofiani, NIM 19075079. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi jurnal penelitian dengan judul Eksperimen Pengolahan Keripik dari Sayur Sawi Hijau. Eksperimen pengolahan keripik dari sayur sawi hijau. Jurnal penelitian ini merupakan bagian dari mata kuliah penelitian pangan dan gizi dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Holinesti, SPT, SSI. Langsung saja ke latar belakang pembuatan jurnal penelitian. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Untuk hidup sehat, makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Zat tersebut banyak terdapat pada sayuran. Maka dari itu, saya ingin melakukan suatu eksperimen pembuatan produk keripik dari sayuran sawi hijau. Produk ini berupa cemilan sayuran yang berbentuk keripik dengan bahan utama sayur sawi atau sayur organik. Kenapa organik? Di sini saya menggunakan sayur sawi yang tidak mengandung bahan pestisida. Kebanyakan orang, terutama anak-anak, pasti kurang menyukai sayuran, terutama sayuran hijau. Maka di sini saya memberi inovasi terbaru dengan mengolah sayur sawi hijau menjadi keripik sawi agar disukai oleh orang dan anak-anak. Selain keripik dengan rasa original, saya ingin membuat keripik sawi ini dengan berbagai rasa seperti barbecue, jagung, dan balado agar keripik yang saya buat bermanfaat bagi anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam jurnal penelitian yaitu bagaimana cara memanfaatkan sayur sawi hijau menjadi cemilan yang sehat dan bergizi. Tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan jurnal penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemanfaatan sayur sawi hijau yang bisa dijadikan olahan sayur dan diinovasi menjadi cemilan yaitu keripik sawi hijau. Selain itu, jurnal ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Manfaat penelitian. Bagi penulis dapat melatih cara berpikir, menganalisis, dan melakukan eksperimen pada bidang boga di mana jurnal ini merupakan salah satu tugas untuk mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Dan untuk pembaca, dapat dijadikan referensi kajian dalam bidang yang serupa. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian keripik. Keripik adalah makanan ringan yang tergolong jenis makanan cracker, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah, dan kandungan lemak yang tinggi. Renyah adalah keras, mudah patah. Sifat renyah pada cracker ini akan hilang jika produk menyerap air. Olahan keripik merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari oleh kalangan menurut Lestari 2015. Tekstur atau kekenyalan keripik merupakan unsur utama penilaian konsumen. Keripik yang baik jika digigit akan renyah, tidak keras, tidak lembek, dan tidak mudah hancur. Selain itu, unsur penampilan warna makanan juga menjadi parameter kualitas penilaian oleh konsumen. Sistem pengukuran yang akurat dan rinci merupakan cara dalam meningkatkan kontrol kualitas keripik yang baik, yaitu rasa gurih, aroma harum, tekstur kering dan tidak tinggi, warna menarik dan bentuk tipis, bulat dan utuh dalam arti tidak pecah. Hal tersebut merupakan pendapat dari Putri 2012. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keripik. Yang pertama, bahan dasar yang digunakan kualitasnya harus betul-betul baik sehingga keripik yang dihasilkan akan baik pula. Yang kedua, bahan pembantu berupa minyak goreng dalam pembuatan minyak
Dalam pembuatan keripik harus baik, warnanya cerah, tidak tengik. Fungsi dari minyak goreng tersebut sebagai media untuk menggoreng yang sangat berpengaruh pada keripik yang akan dihasilkan. Yang ketiga, pengaruh suhu penggorengan. Suhu penggorengan sangat berpengaruh terhadap hasil keripik. Pengaruh suhu dilakukan dengan mengatur besar kecilnya api di kompor agar hasil keripik yang dibuat mendapatkan hasil yang terbaik. Jika minyak terlalu panas, keripik akan cepat gosong. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik sawi hijau. Tentu saja bahan utamanya yaitu sayur sawi, selanjutnya tepung tapioka, tepung terigu, baking powder, garam, kaldu bubuk, minyak, bumbu varian rasa seperti barbecue, balado, jagung, dan manis. Selanjutnya merica, bawang merah bubuk, bawang putih bubuk, dan untuk hygiene dan sanitasinya menggunakan sabun dan air. Selanjutnya, peralatan produksi dalam pembuatan keripik sawi hijau. Yang pertama, kom besar yang digunakan untuk pengolahan atau pengadonan dari adonan keripik sawi hijau. Penyuling minyak. Penyuling minyak ini berguna untuk mengurangi kandungan minyak di keripik yang sudah digoreng. Ketiga, tampah. Yang keempat, pemotong keripik. Yang kelima, hand glove, serbet, dan tisu. Ketiga hal ini merupakan peralatan untuk hygiene dan sanitasi hygiene dari produk yang dibuat. Selanjutnya, teknik pengolahan keripik sawi hijau. Teknik yang digunakan dalam pengolahan keripik sawi hijau yaitu metode manual, yang dimana menggunakan rolling pin dan pengorengan. Proses pengolahan dengan cara mencampurkan bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan keripik sawi hijau dengan cara menghaluskan sawi terlebih dahulu menggunakan blender. Selanjutnya, mencampurkan semua bahan menjadi satu adonan. Dan selanjutnya kita gilas menggunakan rolling pin yang dibuat tipis-tipis lalu dipotong sesuai dengan keinginan dan diberikan tepung maizena agar tidak lengket jika sudah terbentuk. Kemudian didiamkan beberapa menit, lalu lakukan penggorengan dan lakukan penyulingan minyak agar minyak yang terkandung di dalam keripik yang kita buat tidak terlalu banyak. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada eksperimen pengolahan keripik dari sawi hijau yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau yang biasa disebut mixed method. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari literatur dan sumber mengenai resep keripik sawi hijau yang meliputi bahan yang digunakan, jumlah bahan, cara membuat, dan kualitas keripik yang dihasilkan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari standar resep dari keripik sawi hijau dan melakukan uji organoleptik terhadap keripik sawi hijau dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma, dan rasa. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, teknik penelitian. Teknik penelitian akan dilakukan 3 kali uji coba eksperimen pengolahan keripik dari sayur sawi hijau di lokasi rumah dengan melakukan uji organoleptik kepada 3 orang panelis yang profesional dalam pembuatan keripik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data mengenai keripik sawi hijau yang meliputi bahan, proses, kualitas yang dihasilkan baik dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma, dengan orang yang ahli dalam pembuatan keripik di Kota Padang Panjang. Yang kedua yaitu wawancara. Teknik wawancara biasanya digunakan untuk keterangan atau informasi yang berkaitan dengan resep keripik, meliputi bahan yang digunakan, proses pembuatan, serta kualitas yang dihasilkan baik dari segi
bentuk, tekstur, warna, aroma, dan rasa keripik. Wawancara ini dilakukan dengan orang yang ahli dalam membuat keripik di Kota Padang dengan dibantu dengan panduan pertanyaan dan catatan kecil. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan foto-foto serta rekaman yang meliputi prosedur yang dilakukan dalam pengolahan keripik, mulai dari bahan yang digunakan, takaran bahan, dan proses pengolahan, serta kualitas yang dihasilkan dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma keripik di Kota Padang. Alat bantu yang digunakan mendokumentasikan kegiatan tersebut adalah kamera handphone. Baiklah, dari tampilan PPT tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa keripik sawi hijau merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Keripik sawi hijau ini berbahan dasar sawi hijau. Dan dengan memberikan variasi rasa, kita berharap dapat menghasilkan suatu produk yang sehat bagi anak-anak maupun orang tua. Baiklah, sekian hasil presentasi jurnal penelitian dari saya. Terlebih terkurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.